2021. Sudah sampai di akhir pekan Tribuners, kali ini Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang dan berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners, Mufti akan mengajak Tribuners untuk mencicipi lezatnya ayam kremes Cak Iwan di Denpasar, Bali. Ada hal yang unik dengan warung Cak Iwan ini, Tribuners, karena semua pelanggannya ini dibanjakan dengan tambahan nasi putih dan juga es teh tanpa kena biaya tambahan alias gratis. Cukup membayar Rp14.000, Tribuners bisa menambah nasi dan juga es teh sepuasnya. Tak perlu khawatir Tribuners, tersedia banyak menu di warung ayam kremes Cak Iwan. Untuk tahu bagaimana kelezatannya sudah ada rekan kami dari Tribun Bali, Arini Valentia Cisni. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore Mufti. Oke, rekan Arini bisa diinformasikan kepada Tribuners di mana tepatnya lokasi dari ayam kremes Cak Iwan ini? Oke, untuk tepatnya lokasinya ayam kremes Cak Iwan ini berlokasi di Jalan Raya Puputan nomor 106, Kenon, Denpasar Timur. Dan ini tuh dekat sekali dengan pusat perkantoran dan juga dekat dengan salah satu pariwisata yang ada di Bali, yaitu Museum Bajra Sandi Renang. Seperti itu, Mufti. Oke, rekan Arini. Lalu dari informasi dan juga ketika Anda datang ke sana, Arini, kira-kira menu bestseller dari tempat makan ini apa, Arini? Oke, dari namanya saja sudah ayam kremes ya, pastinya salah satu menu bestseller di sini adalah ayam kremes, itu dengan kremesan khas Surabaya seperti itu, ditambah lagi dengan sambal matahnya mereka dan juga bumbu kuningnya ya. Selain ayam kremes, juga di sini tersedia seperti lele kremes. Jadi semua menu di sini itu ditambah dengan kremesan gitu, dan juga ada gurame kremes, seperti itu Mufti. Oke, Arini. Lalu ciri khas dari warung makan ini sampai akhirnya banyak pengunjung yang datang ke sini apa kira-kira, Arini? Oke, ciri khasnya yaitu si ownernya sendiri, yaitu Cak Iwan, memberikan free gratis es teh dan nasi sepuasnya begitu ya, karena memang mereka dari pihak manajemen Cak Iwan ini memang selain mereka menjual makanan, mereka juga ingin beramal gitu. Jadi dengan harga Rp14.000 kita bisa disediakan nasi gitu ya, nasi sepuasnya dan juga es teh. Selain itu di sini juga ada bumbu kuning yang membedakan dengan ayam kremes yang lain, karena memang ownernya sendiri asli Surabaya. Seperti itu, Mufti. Oke, terima kasih Arini atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, terkait dengan informasi ini kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan Agus Kurniawan yang merupakan pemilik dari warung makan ini, dan berikut informasinya untuk Anda. Kalau boleh tahu cabangnya udah ada berapa yang di Bali, Cak? Di Bali 4. Di Bali 4. Kita ada dua brand, ayam kremes 3, 1 bebek goreng. Jadi merambah barunya bebek goreng ya, Cak ya? Di Jawanya sendiri ada berapa, Cak, outletnya? Malang 1 dan yang terakhir Jember. Oke. Oke, Cak, ini bukanya dari jam berapa? 9 pagi sampai jam 10 malam. Oke, berarti cocok untuk sarapan sampai makan malam ya? Kita PPKM ya. Oh iya, Cak, kalau boleh tahu ini sasaran Acak ini marketnya ke siapa, Cak? Ke mahasiswa dan pekerja. Juga dari perkantoran dan dekat dengan kampus ya. Segmen kita memang pelajar dan pelajar kerja dan mahasiswa. Oke, untuk start harganya mulai dari berapa, Cak? 14.000 sepuasnya ya, sampai kenyang ya. Orang Surabaya kelas ambil dosis. Cak, kalau boleh tahu ini konsepnya kayak apa sih ya, Cak? Bikin warung makan ayam kremes nih? Ya, kita konsepnya warung rakyat ya, kayak kita memberikan kepuasan ke pelanggan. Jadi bukan hanya puas taste, tapi juga kenyang. Di mana itu minyak kita kayak manajemen masyarakat konsumen datang makan puas kenyang baru bayar. Oke, nggak kenyang nggak puas jangan bayar. Baik Tribuners, sebentar lagi menuju Natal. Untuk Anda yang bingung mencari pernak-pernik Natal di wilayah Manado, Mufti punya rekomendasi buat kamu Tribuners. Tribuners bisa berburu perlengkapan Natal di wilayah Jalan A.A. Maramis, Kairagi, Manado. Buka mulai 15 Oktober 2021, beragam pernak-pernik pun dijual dengan model beragam. Ada juga sejumlah pohon Natal yang dijual mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar Tribuners. Dan pastinya di sana dijual berbagai macam pernak
pernak-pernik yang bisa menjadi pilihan Anda Tribuners yang bingung akan menghias perayaan Natal ini seperti apa. Nah, untuk tahu seperti apa kelengkapannya, sudah ada rekan kami Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Fistel. Ya, selamat sore rekan Mufti dan Baik, rekan Fistel, bisa diinformasikan bagaimana sebenarnya hasil pantauan di sana? Benarkah di sana disediakan berbagai macam perlengkapan untuk Natal, Fistel? ya, benar dari hasil ini memang sangat lengkap untuk pernak-pernik Natal yang dibutuhkan oleh umat Kristen dalam persiapan menyambut Natal. Di sana yang kami lihat ada bola-bola yang digantungkan di pohon Natal, itu lengkap dari kecil sampai besar. Begitu juga pohon Natal dari kecil sampai besar itu lengkap. Ada baju Santa, ada balon-balon Santa. Di sana memang sangat lengkap, lampu Natal, bunga-bunga hias Natal. Pokoknya di lokasi ini sangat lengkap. Tribuners yang ingin melihat serta membeli pernak-pernik Natal di toko yang berada di Jalan AA Mara Mistik di Kota Manado ini sangat lengkap. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Lalu seperti apa tanggapan dari pengunjung yang datang ke sana melihat banyaknya pernak-pernik yang dijual, Fistel? Ya, di sana saat kami temui ada salah satu warga dari Kota Tomohon yang kurang lebih 30 kilo dari Kota Manado. Dia sampai jauh-jauh datang ke Tomohon, datang berbelanja persiapan Natal karena menurutnya rumahnya sudah dibersihkan karena sudah menjadi kebiasaan di perayaan Natal dibersihkan dulu rumahnya baru membeli pernak-pernik Natal ya. Pengunjung yang mengaku sudah membeli pernak-pernik Natal. Dia saat itu hadir membeli pohon Natal serta pernak-pernik yang akan digantungkan di pohon Natal, dan dia memang mengakui juga di toko ini untuk pernak-pernik Natal sangat lengkap. Demikian pengakuan pengunjung, rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Lalu dari informasi juga yang Anda dapatkan, ini kira-kira di sana ini adakah diskon yang disediakan untuk pengunjung yang berbelanja, Fistel? Ya, ada di sana ada diskon 20 sampai 25%. Ini toko ini dibuka dari tanggal 15 Oktober 2021 dan ada diskon yaitu 20 sampai 25%, yaitu diskon diantaranya balon Santa, itu bola-bola yang digantungkan di pohon dari kecil sampai besar, serta ada bunga-bunga. Di situ ada diskon dari 20 hingga 25. Sedangkan untuk harga pohon dari yang paling kecil harganya 350.000 dan yang paling besar bisa sampai 6 jutaan rupiah. Demikian Mufti. Baik, terima kasih rekan Fistel atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, terkait dengan informasi kali ini, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Yuli yang merupakan salah satu pengunjung dan juga Yuyun yang merupakan salah satu karyawan. Berikut informasinya untuk Anda. Ya. Tanggal 15 bulan 10. 15 jadi Oktober ya? Iya, Ini pernak-pernik ini diambil dari mana? ambil dari Jakarta. Kirim dari Jakarta ya? Oke. Di sini ada apa saja? Di Boleh sini sedikit? ada aksesoris Natal, bola-bola, lampu-lampu, ada bunga, ada juga apa? Balon-balon Santa, Balon-balon Santa ya? Iya. ada garland taruh di muka pintu. Kalau yang pohon-pohon paling kecil berapa? Kalau pohon mulai dari 3 feet sampai 12 feet. Paling kecil 3 Paling feet. kecil 3 feet. Paling besar 12. 12. Kalau yang paling kecil berapa harganya? Yang paling kecil 350. Yang 3 feet itu ya? Iya. Itu belum pernak-perniknya. Belum dengan aksesoris. Kalau cuma yang pohon. 12? Kalau yang 12 cuma pohon 6 juta. 6 juta itu paling besar ya? Kalau yang 6 juta ini sudah dengan pernak-perniknya? Aksesoris 11 juta. 11 juta ya. Kalau yang paling kecil sudah dengan pernak-pernik. Tergantung aksesoris pakai berapa. Ya. Kak Yuli belanja apa di sini? Kan untuk Natal Ya, seperti apa ini? ya, buah-buah di pohon bang. Oh iya, jadi tadi beli pohon juga ya? Iya bang. Eh, Lumayan tebal.
Iya. Kenapa Kak Yuli memilih berbelanja di sini? Karena lebih lengkap. Lebih lengkap di sini ya? Lengkap dan harganya juga lumayan terjangkau. Oh, Kak tinggal di mana Kak tinggal? Mohon. Oh, Tomohon ya, sampai belanja di sini. Iya. Ini memangnya persiapan apa Kak? Untuk menyambut Natal. Menyambut Natal ya. Persiapan sekarang sudah seperti apa? Bersih rumah atau bagaimana? Oh iya. Sudah ya, tinggal menghias rumahnya. Baik Tribuners, kita lanjut kulineran lagi. Nah, kali ini ada makanan khas Ambon, salah satunya ini papeda yang dijual di Bali Tribuners. Warung makan ini bernama Warung Egens. Bahan yang digunakan pemilik pun didapatkan langsung dari daerah asal, yakni Ambon. Warung Egens di Bali ini memang sudah cukup lama dengan berbagai macam makanan yang ditawarkan dan juga harga makanan yang pastinya beragam Tribuners. Pastinya menu yang disajikan ini beragam dengan berbagai kuliner yang pastinya ini khas dari Ambon. Nah, untuk tahu bagaimana kelezatan dan juga informasi sajian di warung ini, sudah ada rekan kami Niluh Putu Wahyuni Sri Utami dari Tribun Bali. Halo, selamat sore Wahyuni. Halo, selamat sore Mufti. Baik rekan Wahyuni, bisa diinformasikan mengapa membuka usaha masakan khas Ambon di Bali ini? Bagaimana penuturan dari pemiliknya, Wahyuni? Oke, terima kasih Mufti. Jadi pemilik dari Warung Egens, yakni Glenn Mailuhu, menceritakan bagaimana awalnya ia memutuskan untuk menjual kuliner Ambon di Bali. Jadi awalnya itu pasca terjadinya keributan di Ambon, masyarakat Ambon banyak yang mengungsi ke Bali pada tahun 1999. Akhirnya banyak masyarakat Ambon yang hingga kini tinggal di Bali, dan hal tersebutlah yang mendasari Glenn, pria asal Ambon, untuk membuka usaha warung Egens yang berlokasi di Jalan Pulau Ayu, Denpasar, Mufti. Baik, Wahyuni. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan ketika datang ke sana, begitu, buka sejak tahun berapa dan menu apa saja yang ditawarkan dan kira-kira harganya berapa, Wahyuni? Oke, ketika saya datang ke sana, Glenn mengatakan ia sudah membuka warung Egens sejak 5 tahun yang lalu. Dan menu-menu yang ditawarkan dari warung Egens pun beragam dan memang sangat khas Ambon ya. Jadi mulai dari papeda, ikan kuah kuning, sayur kangkung bunga pepaya, ada ikan bakar dengan sambal colo-colo, juga ada ikan goreng dengan sambal colo-colo, dan sayur kohu-kohu serta sayur acar kuning. Sementara untuk harganya sendiri itu mulai dari 38.000 untuk sepaket papeda dan ikan kuah kuning. Gitu. Itu saja, Mufti. Baik, rekan Wahyuni. Lalu dari informasi juga yang didapatkan, permintaan sejauh ini siapa saja yang memesan dan dalam sehari habiskan berapa porsi kira-kira warung makan ini, Wahyuni? Oke, jadi biasanya ia juga membuat pesanan untuk acara ulang tahun dan acara kantor orang timur atau orang yang pernah bertugas di Ambon kembali ke Bali dan ingin makan makanan khas Ambon. Jadi awalnya memang peminatnya orang Ambon saja. Namun setelah tersebar di media sosial, berbagai kalangan mulai menyukai makanan ini. Dalam sehari ia bisa menjual hingga 10 paket papeda beserta ikan kuah kuning. Dan menurutnya jika dikalkulasikan, pendapatan bersihnya bisa mencapai 800.000 per harinya, Mufti. Baik, rekan Wahyuni. Terima kasih rekan Wahyuni atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Wahyuni. Terima kasih. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauzia. Tribuners, bepergian bersama dengan orang terkasih ke lokasi wisata tak lengkap rasanya bila tak mengabadikan momen. Selain sebagai dokumentasi, bisa juga digunakan sebagai konten ataupun postingan di akun media sosial. Nah Tribuners, pada masa lalu, jasa foto keliling di lokasi wisata ini menggunakan kamera Polaroid. Nah, seperti di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, juga terdapat jasa foto sejenis. Ini Tribuners jika ingin foto ke sana, dan juga ini banyak juga yang menawarkan beragam cara memfoto dengan menggunakan kamera Polaroid. Nah, pengunjung cukup membayar sebesar Rp2.000 untuk setiap berkas foto yang diinginkan. Untuk tahu informasi lengkapnya, ada rekan kami dari Tribun Jateng, Amanda Rizkiana. Halo, selamat sore Amanda. Selamat sore Mufti. Baik rekan Amanda, bisa diinformasikan apakah benar biaya jasa fotografer Kota Lama ini seharga Rp2.000 dan bagaimana prosedur jasa ini? Benar, jasa fotografer di Kota Lama Semarang itu hanya sebesar Rp2.000 dengan hitungan berkas foto yang dipilih. Jadi klien yang minta untuk minta tolong jasa foto itu bisa berfoto sepuasnya di lokasi-lokasi yang dia pilih dengan berbagai gaya yang diinginkan. Setelah selesai berfoto, dia akan memilih foto-foto mana yang akan dia kirimkan ke ponselnya atau ke perangkat yang dia miliki, dan setiap file foto atau berkas foto yang dikirim dihargai Rp2.000 aja. Baik, lalu untuk prosedur jasanya hanya langsung kontak karena mereka memiliki identitas, kartu identitas atau seragam, dan untuk pembayarannya bisa tunai maupun menggunakan QRIS untuk dompet digital. Baik. Lalu untuk bisa merasakan jasa yang ditawarkan di sana, kira-kira berapakah jumlah fotografer dan kapan saja tersedia jasa fotografer Kota Lama Semarang ini? Untuk jumlahnya total ada 25 fotografer, tapi mereka tidak setiap hari ada berjumlah 25, dan biasanya ada di depan Gedung Marba atau di sisi selatan Taman Sri Gunting Kota Lama Semarang. Biasanya kalau hari Senin sampai hari Jumat ada di waktu-waktu pukul 16 sampai 22. Kalau pada akhir pekan atau hari libur, hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah, mereka ada sejak siang sampai malam. Dan mereka punya base camp, lokasinya ada di sisi selatan Gedung Marba, yaitu Kedai Semar. Baik, Amanda. Lalu apa yang membedakan kawan-kawan fotografer dari Kota Lama ini dengan pengunjung yang lain, begitu? Ya, teman-teman fotografer Kota Lama Semarang ini mereka punya seragam kemeja warna hitam dengan tulisan fotografer Kota Lama Semarang, dan mereka juga memiliki kartu identitas untuk menandai bahwa mereka memang fotografer yang menjajakan jasanya di sepanjang Jalan Ledjen Suprapto Kota Lama Semarang.
Itu yang membedakan, dan biasanya mereka membawa kamera digital atau istilahnya DSLR di genggaman mereka. Itu yang membedakan jasa fotografer Kota Lama dengan pengunjung-pengunjung lain. Baik, Amanda. Baik, lalu dari cerita yang Anda dapatkan dari komunitas tersebut, apa saja mungkin kendala dari kawan-kawan fotografer Kota Lama saat menghadapi konsumen yang datang begitu? Ya, setiap kali ada libur panjang atau akhir pekan, atau ini hari Sabtu ya, malam minggu ini biasanya mereka ramai. Banyak orang-orang yang meminta jasa mereka, misalnya mereka sedang mengerjakan satu klien, tapi di belakangnya sudah ngantri klien yang lain yang ingin memakai jasa teman-teman fotografer ini. Dan itu ketika sedang ramai. Kalau sedang hari lainnya misalnya, teman-teman ini selalu mendapat permintaan khusus dari klien, misalnya pengen terlihat kurus, pengen misalnya mereka ada permintaan khusus pengen terlihat kurus, terlihat langsing, atau ingin agar background-nya terfoto semua seperti itu, padahal spesifikasi kamera yang mereka miliki tidak mumpuni untuk permintaan-permintaan itu. Baik, Amanda. Lalu terkait dengan kebijakan PPKM level 3 yang rencananya di seluruh Indonesia ini pada akhir tahun 2021 ini akan ada begitu ya, bertepatan dengan libur panjang akhir tahun. Lalu apakah yang dilakukan dan juga disiapkan oleh kawan-kawan dari fotografer Kota Lama Semarang ini, Amanda? Ya, teman-teman fotografer Kota Lama Semarang ini sudah sudah bersiap bahwa ada regulasi PPKM level 3 di mana jam operasional Kota Lama Semarang hanya berlangsung hingga pukul 21. Mereka akan mematuhi regulasi itu. Belum ditambah mereka juga menyadari bahwa akan ada penurunan jumlah pengunjung di Kota Lama. Selain ada pembatasan jam operasional, ada penutupan beberapa pintu masuk menuju Kota Lama. Mereka akan mematuhi aturan pemerintah itu. Dan di samping itu, saat hari-hari biasa seperti sekarang, teman-teman fotografer Kota Lama juga mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, yaitu selalu memakai masker ketika sedang bertugas ataupun berada di lokasi kerja, dan mereka juga menyiapkan hand sanitizer untuk membersihkan tangan mereka. Begitu, Mufti. Baik, Amanda. Terima kasih, Amanda, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Amanda. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan komunitas fotografer Kota Lama Semarang dan juga pengunjung Kota Lama dari Kendal. Berikut informasinya untuk Anda. Permintaan sih, kalau semisal ada permintaan dari klien mau foto pagi, ya kita mungkin bisa berangkat pagi, atau dari permintaan tadi kalau semisal mintanya sore, ya kita berangkat sore kayak gitu. Ya benar, Rp2.000 dan itu boleh difoto, boleh dipilih. Iya. Berarti mau fotonya 1000 kali, kalau yang dipilih cuma 2 ya bayarnya? Iya, jadi 4.000. Itu memang segitu, segitu ya. Iya. Ada yang kesini cuman udah janjian, ada. Jadi kan memang kalau udah janjian kan udah pengen foto. Ada yang tadi cuman main-main aja, terus kebetulan kok ada jasa foto gitu. Apalagi dari luar kota itu kan kurang tahu ya, tahu ya kalau di sini ada jasa foto. Yang dari luar kota pun tujuannya cuman pengen main aja lah, tahu-tahu ada jasa foto lah, kita jalan-jalan aja sih, random. Iya. Lagi jalan-jalan Kota Lama terus niat mau foto atau tiba-tiba pengen foto? Tiba-tiba aja tadi pengen foto, lihat orang pada foto, pengen foto gitu. Udah pernah tahu sebelumnya ada fotografer di sini? Udah pernah. Berarti sebelumnya udah pernah ke Kota Lama? Udah, sering. Oke, tadi foto berapa kali? Udah pilih fotonya belum tadi? Belum, baru foto. Tapi baru foto doang. Kenapa pengen foto di Kota Lama? Estetik mungkin. Lucu aja sih, tempatnya lucu ya. Estetik. Oh, tempatnya estetik, terus tempatnya juga lucu ya. Oke. Iya. Terus kira-kira budget berapa nih foto-foto itu? Tadi kan katanya satu foto 2.000 ya? Iya. Jadi kira-kira mau ambil berapa foto tadi? Belum tahu hasilnya bagus berapa. Di mana aja tadi kalau boleh tahu? Cuma di situ aja sih. Di situ Iya. Simpang 3 itu ya. Soal wisata alam atau rekreasi Tribuners. Di Kelurahan Batuang Taba, anak-anak disuguhi dengan wisata membaca. Wisata membaca ini dapat ditemui di Rumah Baca Palito yang merupakan tempat favorit bagi anak-anak setempat setelah melakukan didikan subuh Tribuners. Biasanya anak-anak di lokasi tersebut banyak yang memilih berwisata membaca
di Taman Baca Palito. Wisata membaca ini bisa sebagai alternatif baru akhir pekan bagi anak-anak yang bingung ingin berwisata kemana. Nah, seperti apa keseruannya? Sudah ada rekan kami Rahmat Panji dari Tribun Padang. Halo, selamat sore Panji. Halo rekan Mufti. Baik rekan Panji, bisa diinformasikan lebih lengkapnya kepada Tribuners di mana sebenarnya Rumah Baca Palito ini terletak? Baik, Rumah Baca Palito itu terletak di dalam perumahan, persisnya itu di Kelurahan Batong Tabak, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Jadi di sana Rumah Baca ini terletak di rumah pribadi masyarakat yang punya keinginan untuk menampung atau memberikan kegiatan bagi anak-anak setempat. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Panji. Dari pantauan Anda di sana, rekan Panji, apa kegiatan di Rumah Baca Palito yang dilakukan oleh anak-anak di sana, rekan Panji? Baik, kalau untuk kegiatan itu setiap harinya ada kegiatan, tapi yang lebih banyak itu pada akhir pekan, terlebih ada didikan subuh di masjid. Jadi di Kota Padang itu ada didikan subuh di tiap masjid-masjid, dan didikan subuh itu berlangsung setelah sholat subuh hingga pukul 6:30 pagi. Jadi anak-anak setelah pulang didikan subuh itu langsung ganti baju, sarapan pagi, dan pergi ke Rumah Baca Palito untuk membaca, bermain, dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Itu setiap hari Minggu itu ada sekitar 20-25 masyarakat setempat yang berada di lingkungan rumah itu datang ke sana untuk bermain dan bertemu dengan teman-teman. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Panji. Lalu siapakah sebenarnya pemilik dari Rumah Baca Palito ini dan sejak kapan rumah baca tersebut ada, Panji? Pemilik Rumah Baca Palito ini adalah Doris Fitria yang dia bekerja jadi seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota Padang. Itu tuh memang alasan Doris mendirikan Rumah Baca itu tidak lebih karena minat literasi yang ingin dia tumbuh kembangkan di sekitar tempat tinggalnya, agar anak-anak setempat dan juga ibu-ibu atau orang tuanya bisa lebih leluasa melepaskan anaknya bermain karena akan lebih ke arah positif. Dan Doris letak Rumah Baca ini persis di rumahnya atau di rumah pribadinya yang dia kosongkan bagian garase untuk menaruh buku-buku dan tempat bermain anak-anak. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Panji, terima kasih rekan Panji atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Panji. Baik, Tribuners, menuju ke informasi terakhir, Kabupaten Lampung Barat ini terkenal akan wisata alamnya. Satu di antara wisata alam yang banyak tersebar di Lampung Barat adalah Curup atau air terjun. Misalnya saja ada Curup Padae yang terletak di Pekon Mutar Alam, Waitenong, Lampung Barat. Keindahan alam dan kesejukan ditawarkan di sana, Tribuners. Pastinya tempat ini juga cocok dikunjungi bagi Tribuners yang senang dengan nuansa alam dan kesegaran yang ditawarkan. Lantas bagaimana keindahan yang ditawarkan Curup Padae? Sudah ada rekan kami Nanda Yustizar dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Nanda. Selamat sore Mufti. Baik rekan Nanda, bisa diceritakan bagaimana suasana di Curup Padae di Kabupaten Lampung Barat ini dan apa saja yang bisa dinikmati di sana? Ya, di Curup Padae sendiri itu saat ini lebih sering sepi karena pandemi. Tapi di waktu weekend biasanya ramai dikunjungi pengunjung. Jadi di Curup Padae itu suasana sangat asri dengan berbagai pohon rindang, kemudian ada tempat duduk yang berada di bawah pohon bambu, itu ada gazebo segala macam. Jadi keasrian masih ada di situ, masih eksis lah keasrian. Baik Nanda, lalu apa saja fasilitas yang ada di Curup Padae ini ketika Anda datang ke sana dan bagaimana untuk tarif jika Tribuners ingin menikmati fasilitas yang disediakan, Ananda? Fasilitas yang tersedia di Curup Padae itu ada ban, sewa ban, itu harganya 10.000 sampai 15.000. 10.000 itu bagi ban yang ukuran kecil, kalau 15.000 ukuran yang lebih besar. Kemudian ada juga fasilitas
Ya, arung jeram itu pakai ban tadi itu. Lalu fasilitas parkir untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu bisa di Curug Padae dengan tarifnya 5.000 untuk parkir motor dan 10.000 untuk parkir mobil. Ada juga kolam renang yang sekarang ini tapi masih belum difungsikan kembali lantaran sepinya pengunjung. Itu harganya tarifnya 35.000. Kemudian ada juga ruang ganti Rp2.000 dan juga toilet Rp2.000 untuk fasilitas-fasilitas yang ada, serta ada juga dilengkapi musola untuk kaum muslim yang ingin beribadah di situ nantinya. Baik, rekan Anda. Lalu jika ingin berkunjung ke sana, Tribuners, bagaimana kira-kira rute jika ingin berekreasi ke Curug Padae bagi Tribuners? Nanda. Oh ya, tadi saya lupa, untuk tiketnya ke Curug Padae itu Rp2.000 untuk satu orang. Kemudian rute menuju Curug Padae itu dari Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung, memakan waktu sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan. Dari pom bensin atau SPBU Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, itu sekitar maju lagi sekitar 300 meter ada gang namanya Gang Mulyosari, ke kanan masuk, turun ke arah Gang Mulyosari itu sekitar 200 meter dan di situ letak Curug Padae. Jadi kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa masuk, bisa aksesnya gampang. Baik, rekan Anda. Terima kasih rekan Anda atas informasi Anda. Semoga informasi ini juga bisa menginformasikan Tribuners yang ingin datang ke Curug Padae. Selamat bertugas kembali, rekan Anda. Ya, baik, sama-sama. Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Pengelola, yakni Supriyadi. Berikut informasinya untuk Anda. Cuma dikenakan per orang itu Rp2.000, terus parkirnya untuk motor 5.000, untuk mobil 10.000. Cuma itu aja. Cuma itu aja ya. Ada penyewaan ban atau apa gitu? Ada. Yang ban dikenakan biaya yang besar 15.000, yang kecil 10.000 sepuasnya itu. Sepuasnya. Ada apa aja di sini spot wisatanya? Sementara ini walaupun dengan sederhananya ada kolam untuk anak-anak di situ. Kolam? Oh itu ya. Terus ya kalau pakai buat tadi ya arung jeram skala kecil gitu. Ini bisa buat arung jeram di sini ya. Arung jeram berapa meter, Pak? Kurang lebih 100 meter. 100 meter dari mana ini titiknya? Dari titik pasir terjun sini, dari situ ya. Sampai dengan ada Kalipatan sana. Oh di sana ada ya. Keunggulannya salah satu yaitu tadi dengan keaslian daripada wahana-wahananya, kejernihan sungainya, dan juga keamanannya. Sungai apa ini Pak? Sungai Campang Limau. Sungai Campang Limau. Curug Padae. Kalau curugnya namanya Curug Padae. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.